Assalamualaikum teman. Jumpa lagi sama kita. Saya Usi dan Mbak Lala. Hari ini masih di seputaran Surabaya. Ada di Jalan Pandean, Gang 4. Di sini ada rumah kelahiran sang proklamator kita, presiden pertama kita, Bapak Dr. Insinyur Soekarno. Yuk. Katanya tadi juru parkirnya, masuk Mbak nanti sebelah kiri. Yuk kita masuk aja yuk teman-teman yuk. Jadi kalau kalian kesini kendaraannya diparkir di depan ya. Kalau naik sepeda motor ini ada tulisannya harap turun di sini. Jadi dituntun teman-teman ya. Di sepanjang ini sudah kelihatan ya ada gambar dari sang proklamator. Iya. Wah, ini ada sedikit cerita ya Mbak Usia. Ya, di sini. Kisah hidup dia zaman dulu. Bener, ini ceritanya ya, mengajar di ini orang tuanya. Sangat dilestarikan ya Mbak Usia. Ya, Bapak Soekarno lahirnya di tahun 1901. Soekarno lahir di Jalan Pandean. Jadi yang sebelah sini tadi itu cerita orang tuanya. Ini Bapak Soekarno lahir. Terus 1903 Bapak Soekarno diasuh kakeknya Raden Harjodikromo di Tulungagung. Oh, jadi pernah tinggal di Tulungagung juga. Pindah, orang tuanya pindah ke Jombang. Bapak Soekarno diasuh di Tulungagung. Terus tahun 1907 ikut ayahanda ke Sidoarjo. 1909 tinggal di Mojokerto. Terus belajar. Tahun 1916 Bapak Soekarno tinggal di Surabaya setelah sekolah di HBS. Oh, HBS itu sekolah zaman dulu ya. Iya. Nah, kita masuk aja pelan-pelan. Awas. Gangnya sebenarnya tidak seberapa sempit, tapi memang aturannya harus dituntun ya teman-teman ya. Kendaraan mobil parkir di depan. Nah, aneh ya Mbak Lala, asri gitu ya. Iya, memang kan saya sangat dilestarikan gitu, bersih gitu. Terus tetangga-tetangga atau apa ya, rumah-rumah yang ada di samping-sampingnya itu juga Mbak Usia. Gak ada yang kumuh ya Mbak Usia. Terawat walaupun kayak gini nih modelnya, tapi masih terawat banget ya Mbak Usia. Sebentar, sambil kita tanya-tanya. Yang mana rumahnya? Monggo Bu. Kayak masih lama banget gitu loh. Ini mungkin dari teman-teman. Dari sekolah mana, Dek? Sekolah mana? Di? Oh, SMKNU. SMKNU mana? Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah ya. Panas. Rumah lahir. Nah, ini jadi ini ya teman-teman ya, ini ada dari teman-teman SMKNU Jawa Tengah. Nah, ini ada ceritanya ya. Ceritanya. Nah, ini cerita pada waktu itu aku dilahirkan tak ada seorang pun yang memelukku kecuali seorang kakek yang amat tua, cerita Bung Karno. Ayahnya bahkan tak mampu memanggil dukun bayi agar dapat membantu persalinan. Waduh, gimana ya? Merinding gimana? Tahun 1901 Bapak Soekarno lahir di kampung Jalan Pandean. Nah, yuk kita masuk. Ini ada jam operasionalnya Selasa sampai hari Minggu, khusus hari Senin tutup dan free, HTM-nya enggak ada bayar. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, wow, sejuk sekali Mbak Usia. Ini ada tulisannya ya. Kayaknya harus ditutup deh. Kan berasnya ya. Ini rumah lahirnya sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Eri Cahyadi. Diresmikan tahun 2023. Wah. Jadi ini ada kayak LCD screen di sini ya. Jadi teman-teman kalau lihat ini alurnya. Jadi orang tua beliau. Ini ada ceritanya. Raden Sukeni Sosro
Udah registrasi Belum. Di mana registrasinya? di depan ada. Nggak ada. barcode. Oh, sekarang makan saya cari di mana. Teman-teman, saya ini ada di rumah lahirnya Bapak Soekarno gitu ya Pak. Iya. Dengan Mas siapa? Itu. Mas Vito ini berarti Kalau saya sendiri staf magang di sini dari Universitas Surabaya. oh, jadi yang jaga di sini tuh yang teman-teman dari mahasiswa magang gitu ya Iya. memang ya? Ada juga dari staf museum juga ada. Oh, staf museum ada. Mungkin sekarang lagi berhalangan. Ada. Oh, ada tapi di dalam. di ruangan proyektor masih. Oh, di boleh. proyektor. Jadi kalau teman-teman mau ke sini semisal Mas, ini harus gimana dulu nih kalau ke sini nih? Ya kalau mau ke sini sendiri kan kalau ada rombongan gitu. Kalau boleh. rombongan banyak itu harus ada surat yang ditujukan kepada museum tersebut gitu. Tapi kalau hanya spontan gitu hanya 10 sampai berapa orang gitu langsung datang aja tinggal daftar registrasi. Oh, jadi kalau rombongan satu bis harus surat pengantar dulu ya? Ini ya Mas. Dilewati kan. Oh iya, jadi di depan itu juga ada barcode juga ya. Jadi tinggal barcode aja nanti ada langsung masuk ke webnya tinggal ngisi destinasi, jam kunjungan dan hari kunjungan. oh gitu. Jadi ini sudah canggih ya teman-teman ya. Bukan kalau teman-teman bayangin, pasti rumah lahir itu sudah kayak gimana gitu mungkin ya. Ternyata enggak. Ternyata di sini tuh high tech deh. Dan memang ditunjang dengan teknologi yang udah memang berkembang gitu kan ya. Dibanding dengan museum yang lain, memang rumah kelahiran Bung Karno ini sendiri kan kalau dilihat nggak ada barang-barang yang otentik, hanya letak-letaknya aja yang disesuaikan dengan masa itu. Karena memang rumah ini sendiri dulunya itu ada yang punya dan baru diambil pemerintah itu pada tahun 2017 dan diresmikan 2023 sama Pak Eri Cahyadi. Oh, jadi dulunya ini rumah sempat dimiliki sama orang lain gitu ya, perorangan, dipakai untuk tempat tinggal, cuman tidak direnov ya? Banyak renovasi. Oh, banyak renovasi Iya, juga. Banyak renovasi. Oh. Jadi memang kalau dilihat banyak perubahan, bahkan tackle-nya orang-orang ngira ini asli padahal ini udah dirubah juga. Oh, tapi sebenarnya tapi memang tackle zaman dulu ya, ini tetap ya tackle-nya tackle zaman dulu. Tapi bukan pas Pak Soekarno lahir enggak gini. Betul, berarti pada tahun 1901 enggak seperti ini. Cuman dari bentuk rumahnya Ya, masih tata tetap letaknya ya. masih disamakan seperti dulu gitu. Oh gitu. Jadi ini sudah sekarang asetnya Pemkot berarti ya. Punyanya Pemkot Ini sudah resmikan. diresmikan, berarti sudah. Tapi free ya masuknya. Betul, free karena masih baru juga diresmikan jadi masih free. Semisal bawa rombongan satu bis harus izin dulu. Suratnya itu ditujukannya kemana nanti? Ke Tugu Pahlawan di sana. Oh, masuknya ke Tugu Iya, Pahlawan betul. suratnya. Oh gitu. Oh berarti sama kayak yang kita kalau kunjungan di museum itu ya kayak. Oh gitu. Karena kan kalau anak-anak ya sekarang anak-anak Gen Z itu kan banyak yang nggak tahu sejarah gitu loh Mas. Makanya sekarang kan ada program dari pemerintah itu kan yang namanya Ghost to Museum. Itu setiap hari Selasa atau Rabu itu selalu ada, entah itu dari jenjang sekolah dasar atau SMP itu selalu berkunjung ke museum-museum di bawah disebut gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah selalu banyak pelajar-pelajar juga. Paling minim berarti SD ya. Kalau TK ada. oh TK TK bisa ada ya. juga yang ke sini. Ya rencananya mau. Jadi tadi ya teman-teman, jangan melupakan sejarah. Intinya kan kayak gitu. Tidak ada kita kalau tidak ada yang dulu gitu ya. Jadi kalian wajib tahu, wajib mengerti. Ya betul. Kalau tidak ada beliau kan kita juga tidak akan seperti ini juga gitu loh. Jadi Mas, dengan Mas siapa? Mas Vito. Mas Vito. Oke, terima kasih waktunya ya Mas. Saya mau keliling-keliling. Iya, makasih. Iya. Mas Vito, nomor handphonenya berapa? Kalau harus registrasi minimal berapa orang? Satu bis bisa atau 30? Iya 30 udah. Oh, harus registrasi. Nomornya berapa? 087. Aja ya. Iya. Bahkan sebelum pintu ini udah Oh. Peta ini ya memang intinya kan orang nggak punya pas saat itu ya jadi cuma punya rumah. meskipun orang tua dari Pak Karno ini seorang guru.
dulu guru itu belum sebanyak Iya. bahkan sekarang aja belum banyak kan di guru belum bisa menyewa rumah Iya benar. Kan guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Yes. Dulu nggak ada harganya. iya kebetulan juga Medan ini kan kawasannya udah ada sejak 1270 kawasan termasuk kawasan tertua di Surabaya juga sini mas ya iya Oh, penilih buah-buah juga itu ya. ya udah Oh. ada sumur Jopo Iya, mau ke sana habis gini. iya Dekat. deket nanti tinggal kiri aja dulu saja nanti ada pelang gitu. Kalau Oh. itu makam siapa? Itu makam orang sini sendiri. Oh. Bukan orang yang kayak babat alas lah ibaratnya. Oh. Bukan kawasan ini. Yang dituakan di sini. Oh, cuman makam yang orang dituakan gitu ya. Wah, Aduh. adem enak. Jadi ini warga sini sudah biasa ya. Udah biasa. Orang riwa-riwi Iya. gitu ya. Udah gak kaget gitu. Udah gak kaget ya. Iya. Makanya tadi di depan Bu, yang mana rumahnya itu loh Mbak yang banyak keluar orang. Iya, enggak pernah. Surabaya juga. Surabaya. Tapi aku bisa menyangkal Mas, aku lahirnya Madiun. Jadi saya gak isin-isin banget. Lahir Madiun, besar Madiun, kuliah di Surabaya, menikah orang Surabaya. Jadi memang lahirnya di Surabaya. Kan banyak orang bilang di Blitar itu kan. Iya, Blitar itu cuma makamnya ya. Itu juga gara-gara kan di akhir jabatan Pak Sugeng sebagai guru ini akhirnya mendapatkan rumah tetap setelah sekian lama Di Blitar kontrak. itu. Iya, akhirnya bisa diluruskan. Akhirnya kayak mendapatkan rumah tetap setelah sekian lama kontrak di Blitar ini punya rumah tetap dan akhirnya menempati Blitar sebagai tempat tinggal. Oh, jadi bukan Bung Karno itu lahir di Blitar, bukan ya teman-teman ya. Lahirnya di sini, di kampung Jalan Pandean di Surabaya. Karena akhir jabatannya beliau mendapatkan rumah dinas gitu ya. Iya, Pak Sugeng. Oh, ayah dari Bapak Soekarno mendapatkan rumah tempat tinggal tetapnya rumah tetap itu di Blitar. di Blitar. Di situ Pak Karno yang udah jadi presiden sering berkunjung ke Blitar. Oh. Sering berkunjung ke Blitar dan akhirnya di situ kan masyarakat kayak mempunyai persepsi gitu ya. Ini kok orang tuanya di sini, punya rumah tetap di sini. Pak Karno kok sering ke sini. Muncullah omongan, oh berarti Pak Karno. Oh, itu cuman asumsi dari masyarakat. Kita harus luruskan ya teman-teman ya. Mana yang kurang tepat harus Betul. Ada juga yang baru-baru ini dari Jombang itu. Kan katanya Pak Soekarno dari Jombang padahal itu juga salah. Itu pas Pak Karno usia 6 bulan itu baru ke Jombang gitu. Pernah dibawa ke Jombang oleh orang tuanya. Jadi seperti mural yang di depan tadi kan kita sempat baca ya. Ada urutannya teman-teman. Tahun sekian, tahun 1901 beliau lahir, terus bulan kesekian dibawa ke sana ke sana. Karena bapak dari Bapak Soekarno itu guru. Jadi Dipindah tugaskan. jadi Bapak Soekarno ini otomatis mengikuti orang tuanya. Kalau Jadi, Pak Karno sendiri akhirnya kan mendapatkan julukan kayak nggak punya kampung halaman gitu. kampungnya ndak ada, tapi kalau rumah lahirnya ada di Surabaya, gitu loh teman-teman ya. Biar kalian ndak salah persepsi lagi, biar asumsi yang ndak jelas itu asal usulnya dari mana gitu ya. Ya sejarah jadinya kan melenceng sejarah. Iya itu dosa. Jangan mengacaukan sejarah ya teman-teman ya. Kita cari sejarah yang benar, kita tunjukkan ke teman-teman semua biar itu juga buat anak-anak yang masih sekolah biar ndak bingung gitu ya. Masa iya sang proklamator sendiri ndak tahu gitu. Ya wis, terima kasih ya Mas Iya, Vito. iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. No, yuk teman-teman. Karena ini rumahnya memang enggak besar ya, enggak gede banget gitu, enggak. Ya, tapi cukup nyaman, adem. Ini di rumah lahirnya Bapak Soekarno. Nah, ini foto dari orang tuanya ya. Bapak Sukeni dan orang tuh ibu dari Bapak Soekarno orang Bali ya. Ida Ayu Noman Rai Srimben.
Ya, itu ini Bapak Sukeni, Raden Sukeni Sosrodiharjo. Nah, mulai mengajar di Tweede Kleskulen. Maaf kalau ejaan salah. Di Singaraja, Bali. Kemudian menikah, bertahan hingga akhir hayat. Nah, jadi tahu ya alasan kenapa di Bali itu kental dengan kesukarnoan. Nah, karena ibu dari Bapak Soekarno itu orang Bali gitu teman-teman ya. Ini jelas kok teman-teman di sini kalau bawa anak muridnya mungkin dari anak-anak SD kelas 1 mungkin ibu bunda PAUD mau ngajak muridnya bisa. Begitu masuk tempatnya adem, terus gambar-gambar, dan ini alurnya mudah dipahami teman-teman. Karena sudah digital banget menurut saya ya. Museum-museum kalau zaman dulu kan satu menyeramkan, dua membosankan. Ya toh, kita hapus statement itu karena di rumah lahir Soekarno ini kalian merasakan ambience yang berbeda teman-teman. Iya memang bangunannya ini bangunan zaman dulu, tapi lihat sekelilingnya ini buat kalian mempelajari, buat kalian mengerti rumah lahir Soekarno ini, cerita-cerita ini sangat mudah dan menarik. Ada suara musik-musiknya, terus ada apa ini lampu-lampunya ini yang kalian, oh ini kesini ya menikah, terus ini anak pertamanya, anak pertama pasangan ini diberi nama Sukarmini. Nah terus ada lagi ini jelas-jelas banget, semua jelas. Setelah menikah ini kesini, terus bapak dari Bapak Soekarno menjadi guru, terus menikah, terus ini semua jelas semua. Jadi Mbak Lala, yuk kesini yuk. Yuk. Kita harus menjelaskan lagi ya, Bapak Soekarno ini lahir asli di Surabaya. Kalau ada yang bilang di Jombang, bukan. Tapi beliau pernah dibawa ke Jombang. Dibawa di Jombang. Terus lahirnya di Blitar, bukan. Tadi kata Mas Vito ya, bukan lahir di Blitar, tapi di akhir masa jabatan dari Bapak Sukeni sebagai guru, beliau diberikan rumah. Ini rumah tinggal tetap Bapak Sukeni. Nah, Bapak Soekarno ini sering main ke orang tuanya gitu loh teman-teman, ke orang tuanya di Blitar. Terus akhirnya meninggal dimakamkan di sana juga gitu. Jadi bukan lahir di Blitar, bukan di Jombang juga bukan, di Mojokerto juga bukan. Bener. Asli arek Surabaya Surabaya. ternyata guys. Ternyata Surabaya Wani. Jadi buat teman-teman jangan lupa apa Mbak Lala? Like dan subscribe YouTube channel kita. Karena kita akan berbagi wisata sejarah, wisata kuliner, wisata religi, dan wisata viral yang lainnya. Jadi see you next vlog teman-teman. Bye. Bye.